gotong royong itu nilai Ya. budaya Etam itu kan. Meskipun di budaya lain juga ada. Kalau Etam di sini kan bahasanya apa tuh? Keraja Betulungan. Iya, betul banget akan bisa. Iya, itu kan nilai sih. Iya. Kita sekarang kan mengalami sebuah disrupsi, bahasa ya kan. Disrupsi akan berbagai macam terutama teknologi Pak ya sekarang. Iya, ilmu pengetahuan dan teknologi merubah semua. Ya. Apalagi di era sekarang ya. Kita pahamnya ini kan Etam sudah masuk di 4.0. Ya. Yang pelan-pelan juga sudah mulai bergeser ke 5.0. 5.0, ya kan? Ya. Itu artinya perubahan akan terjadi dengan cepat dalam semua sendi kehidupan Etam. Dari cara Etam bekerja, cara Etam melakukan sesuatu, cara menikmati hidup akan berubah. Ya. Dan itu sebuah keniscayaan. Hampir pasti itu akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara lah tentang budaya-budaya sendiri. Bagaimana sebetulnya nasib ya, tanda petik nih. Nasib budaya Kutai Etam itu apa? Apakah akan punah? Atau bisa berlanjut? Dimungkinkan punah. Ya. Kenapa? Karena kan budaya itu dinamis. Sekali lagi ya, budaya itu dinamis. Budaya itu berubah dan pasti berubah. Okay. Budaya itu selalu akan mengikuti keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang mempertahankan, melestarikan, melanjutkan dan seterusnya, itu kan perlu upaya-upaya khusus baru bisa. Kalau tidak dan berjalan dengan alami seperti tadi. Nah, orang-orang kan cenderung akan mengadopsi ya kan sesuatu yang cocok buat dia, sesuatu yang dia sukai apa. Nggak peduli itu datang dari mana. Ya kan? Iya. Sekarang semua sudah mudah didapat, akses sudah sedemikian rupa. Iya. Kita bisa mencari apa saja, Iya. pengetahuan Iya. melalui smartphone kita ya kan. Bahkan bukan cuma tentang budaya lokal, ya. Budaya Kutai yang mungkin akan tergerus dan hilang. Bahkan budaya nasional saja pun bisa juga demikian sih. Kalau kita nggak hati-hati ya. Ya. Untuk bisa menjaga, untuk bisa mempertahankan, melestarikan, mengembangkan dan seterusnya, akan seperti itu. Karena masyarakat akan bebas, ya kan? Kecuali kita punya kebijakan garis keras kan, negara punya kebijakan garis keras, harus seperti ini, seperti Korea Utara misalnya berubah, ya mungkin akan lebih terjaga, tapi kan nggak selaras dengan aspek pembaharuan, kan? Ya kan? Kita lebih milih mana sekarang? Pembaharuan. Otomatis kan kebijakan yang bersifat memaksa seperti yang dilakukan oleh negara-negara tadi tidak akan kita lakukan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, pengaruh dari luar akan cepat masuk dan merubah apa yang sudah kita punya. Jadi undang-undang tadi akan hilang dengan sendirinya, walaupun kita nggak tahu. hanya sebatas definisi nanti. Kita tidak tahu bagaimana negara menyiapkan semua itu. Ya. Tapi kan ketika ada undang-undang kan sudah jelas bahwa negara sudah punya komitmen. Tinggal bagaimana implementasinya. Apakah sudah mengarah seperti itu? Sudah berada di koridor yang benar atau belum? Jujur ya kalau mengatakan belum. Belum ya. Sudah 5 tahun undang-undang itu diterbitkan. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kemajuan kebudayaan itu belum terlihat secara signifikan dari level masyarakat. Tapi aku yakin tetap memang sudah ada upaya dari negara berkaitan dengan itu, tapi belum memberikan sesuatu yang berdampak secara signifikan. Menurut aku lah ya. Apakah memang kita ini mengalami yang namanya culture war, perang budaya? Apapun istilahnya sih. Iya, kenapa nih sosok keren aja juga. Apapun istilahnya. Karena nyampe kan negara Rusia kan dari luar. Apapun istilahnya. Aku mengatakan ini sudah seperti sebuah keniscayaan. Iya. Kenapa demikian? Karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Meskipun nggak ada pihak yang menskenariokan, aku meyakini tetap akan berjalan seperti itu. Apalagi kalau kemudian ternyata ada pihak
tertentu ya, Ya. dalam tanda petik ya, yang membuat skenario itu kan ada kan banyak kan cerita Ya. gitu kan. Konspirasi. Macam-macam lah kan. Oh ini dari anu. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga tidak. Semua itu kan penuh dengan asumsi dan praduga saja. Dan harusnya kan itu bukan menjadi konsumsi kita yang utama. Gitu. Harusnya arus utama pikir kita adalah tentang bagaimana kita bisa menyikapi semua fenomena ini. Ya, betul. Ya kan? Kita udah punya regulasinya. Tinggal bagaimana kita melengkapinya dengan instrumen-instrumen yang memang relevan dengan kondisi-kondisi yang sekarang untuk bisa membuat perubahan-perubahan yang signifikan sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang itu sendiri. Bicara tentang strategi, bicara tentang cara, keterlibatan si A, si B, si C dan seterusnya. Gitu. Tapi dalam pemahaman kita gimana? Yang terlibat ini. Kita ini kan masih, aku bilangnya ya, masih negara sentris. Kalau negara tidak melakukan, yang lain pun nggak melakukan. Ketergantungan terhadap negara itu masih tinggi. Nah, kenapa bisa demikian? Ya ini kan juga menjadi bagian ya, atau ciri dari negara-negara berkembang. Nah kalau negara-negara yang sudah disebut negara yang maju atau relatif maju, nah di situ kan salah satu ciri yang menonjol adalah munculnya middle society. Nah middle society ini kan kelompok masyarakat yang terdidik, kuat secara ekonomi, kemudian punya pengaruh-pengaruh di lingkungan. Nah mereka ini yang sebetulnya menjadi ujung tombak perubahan, bukan lagi negara. Mereka yang melakukan semua, mau ekonomi, mau sosial, mau budaya, ya mereka ini yang berperan. Negara kan tinggal membuat regulasi, fasilitasi dan seterusnya. Itu kan negara-negara yang kita sebut maju. Di kita kan agak beda. Middle society itu belum tumbuh dengan baik, sehingga peran negara masih sangat diperlukan. Nah, kalau negara tidak memainkan peran maksimal, kita bisa juga hasilnya seperti apa gitu. Apalagi rakyatnya kan gitu kan. Iya. Masyarakat kan selama ini kan cenderung akan menunggu saja dan ikut saja. Gitu. Nah, kecuali ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang dicirikan sebagai middle society tadi melakukan upaya-upaya itu. Tapi apakah ada di tempat kita? Ya mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kan memang pemerintah itu sendiri harus melakukan terlebih dahulu, Pak. Iya, intinya di situ. Nah yang aku lihat sih niatnya sudah ada, keseriusannya pun sebetulnya ada. Ya, yang aku lihat titik lemahnya adalah tentang cara, strateginya. Nah, ini mungkin agak berbeda ya. Kita juga harus paham sebetulnya kan yang namanya kehidupan berubah, yang namanya cara hidup berubah. Gaya hidup juga. Iya. Kalau kita kepengen bisa eksis dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap target kita masyarakat tadi, kita harus menyesuaikan dengan mereka dong. Nggak bisa kita main, ini harus begini nih, harus begini nih, nggak bisa lagi. Kita akan terseleksi oleh alam. Iya. Nah, itu artinya kita pun harus membuat sebuah skenario ya. Atau kalau bahasa aku itu rekayasa yang berkaitan dengan packaging, kemasan-kemasan penting untuk daerah sekarang, supaya hasilnya bisa maksimal di masyarakat. Nah itu kan hal yang bersentuhan dengan dunia kreatif misalnya kan, hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan misalnya. Nggak bisa hanya dengan peraturan saja lalu semua orang akan ikut. Di zaman sekarang udah beda. Zaman dulu mungkin bisa, di zaman sekarang sudah beda. Di zaman sekarang barangkali kan seorang public figure, influencer di media sosial mungkin lebih berperan dibanding seorang pejabat pemerintah. Suara mereka lebih didengar. Kenapa demikian? Perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup. Dulu tidak, tapi sekarang ya. Nah kalau kita mempertahankan gaya-gaya lama gitu kan ya, jadi sulit gitu.
efektivitasnya jadi apa? Tidak bisa maksimal. Iya. Sekali lagi kita harus paham dinamika perubahan. Apa sebetulnya yang berkembang di tengah masyarakat saat ini? Gitu. Jadi mulai dari pemerintah juga harus merubah. Pemerintah sudah membuat payung hukum. Ya. Oke. Bahkan di daerah sendiri juga sudah ada perdanya kan. Kita punya perda loh dia Ada ya. tentang kemajuan budaya. Oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah baca nggak? Saya sedang aja silas saja. Meskipun baca mungkin diingatnya isinya. Iya. Kenapa bisa diingat? Mungkin karena dia cukup menarik misalnya kan. Iya, bisa jadi gitu. Jadi ya bukan salah perdanya, ya kan? Bisa jadi konsep kita memang. Perda oke. Kita menganggap tidak penting bisa. Perda itu oke, karena dia kan payung hukum. Kita bergerak harus dengan hukum. Tapi kalau hanya mengandalkan itu saja untuk bisa merubah masyarakat nggak bisa. Kita harus melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Iya. Aku bilang dengan packaging, dengan kemasan dan segala macam. Hal-hal yang bersifat baru dan Inovatif lah. Itu dia. Itu. Nah, kembali ke situ, apakah pemerintah sudah melakukan? Oke. Belum. Aku ngerasa sih memang pemerintah masih bertahan pada mindset lama. Ya kan? Ya, aku pikir itu memang mindset yang birokrasi lah, secara keseluruhan. Kepengen perubahan, tapi tidak menyesuaikan perubahan itu sendiri. Iya. Kontradiktif lah dari Mau, tapi nggak paham tentang prinsip perubahan itu sendiri. Itu salah satunya. Ya, berarti kan kalau kita mau rubah dulu dong di birokrasinya. Tapi mudah nggak merubah itu? Nah itu susah kan? membutuhkan. Ya kalau susah, apa kita harus berharap dari sesuatu yang nggak pasti? Ya gitu. Makanya kalau aku sendiri paham situasinya kan. Aku tidak meletakkan harapan besar kepada pemerintah ketika bicara perubahan. Karena aku paham itu sesuatu yang bukan pemerintah tidak mau, tapi memang sesuatu yang sulit, Sukar untuk dilakukan. Berarti ya apa yang mungkin dilakukan? Ya udah, kita melakukan aja apa yang mungkin dilakukan kita. Ya aku lah misalnya gitu kan. Bergerak di lingkungan kecil, ya udah itu aja. Setidaknya kan ada hal-hal yang baru. Hal-hal yang kecil saja, yang siapa tahu barangkali itu kan akan menular. Oh nanti ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Makin lama makin banyak, kemudian semakin kolaboratif, hasilnya pasti akan lebih berdampak, ya, lebih signifikan. Jadi kita tidak nunggu pemerintah dulu, kita bisa bergerak dengan. Iya, nah itu kan sebetulnya kan ciri dari middle society tadi. Middle society yang ada di negara barat misalnya ya. Mereka kan nggak menunggu pemerintah, mereka berinisiatif karena mereka punya pemahamannya sendiri, punya kesadaran sendiri dan mampu melakukan sesuatunya sendiri. Dan pemerintah nggak ngatur secara khusus, kamu harus gini, enggak. Mereka diberi kebebasan. Nah bedanya Dietam adalah kembalikan tentang kualifikasi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakatnya paham deh, masyarakatnya udah punya kesadaran tidak? Masyarakatnya punya sumber daya tidak nih untuk melakukan perubahan? Kalau belum, nah kalau middle society yang dia itu kan mereka udah siap. Ya, aku bilang tadi kan, ciri dari masyarakat menengah tadi atau middle society tadi, mereka terdidik, mereka punya kemampuan ekonomi yang cukup, mereka punya sumber daya. Siapa mereka ya? Pastilah orang-orang bisnis, profesional, akademisi. Iya kan? Mereka yang mendominasi memang dan tidak bergerak menunggu negara, gitu loh. Meskipun nanti pada akhirnya pun akan terhubungkan dengan kebijakan-kebijakan negara, gitu. Nah ini kan kalau kita bicara yang lebih makro kan tentang skema perubahan. Ya kalau Dietam sendiri, kalau mau lebih realistis, nunggu pemerintah, ya mungkin lama gitu kan. Terus kita mau melakukan sendiri, sumber dayanya belum cukup siap. Tapi kan tidak masalah. Kita lakukan apa yang mungkin saja kan.
satu hal misalnya kan, kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman hal ini, tentang ini misalnya kepada masyarakat melalui media seperti ini. Ya, media terbesar di Jalan Batin nih. Ya kan? Podcast terbesar di Jalan Batin nih. Ya, ini kan hal-hal sederhana. Yang barangkali ada dari sekian pendengar tuh 1-2 orang mungkin terpikir juga gitu. Oh iya ya gitu kan. Ini kayaknya kita harus melakukan sesuatu nih gitu kan. Nah, kayak gitu aja kan, sederhana, kecil. Kita mulainya kayak gitu aja dulu kan sih. Bisa yang muluk-muluk. Tapi kan Pak, kadang orang-orang itu kan mau kuantitas. Nge-PR sih namun yang dengan jumlah-jumlah sedikit. Pastilah. Itulah kenapa mental diperlukan. Nah, Mental diperlukan Ji. Kalau mentalnya mental follower, ya pasti nggak bisa. Ya kan yang diperlukan kan mental leader kan. dan itu sedikit. Dan itu sedikit. Pasti sedikit. Awalnya pasti demikian. Nah, biasanya sejarah itu kan akan membentuk cerita seperti itu kan. Dari minoritas sedikit nanti lama-lama tumbuh berkembang makin lama makin banyak sampai jadi mayoritas sampai jadi mainstream. Nah, di saat itulah biasanya perubahan masif itu akan terjadi. Terus siklus lagi bermain kan. Ketika udah sampai di level puncak tiba-tiba muncul masalah lagi. Macam-macam tuh ini mundur lagi. Siklus akan terjadi soal grafik naik turun, dinamika kehidupan masyarakat. Nah, sekarang sudah terbentang nyata kan di hadapan kita tentang pentingnya untuk memiliki pemahaman tentang budaya, lalu memiliki kesadaran untuk berbuat sesuatu tentang memajukan budaya kan, sampai kemudian pada upaya untuk menyiapkan sumber dayanya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan supaya ada perubahan, karena perubahan itu kan hanya terjadi kalau ada tindakan. Betul. Ada aksi, ada reaksi. Selama tidak ada tindakan, tidak akan ada perubahan. Proses saja sih, sampai pada saatnya nanti akan ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan untuk itu, memajukan kebudayaan. Dimulai dengan memahami dulu, menumbuhkan kesadaran, sampai kemudian take action gitu kan, melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perubahan-perubahan itu sendiri. Gitu mungkin sih. Kembali lagi nih Pak, terkait dengan masalah perang budaya tadi. Artinya negara satu dan negara yang lainnya itu kan saling mempengaruhi dan juga itu berefek kepada negara kita. Nah, bagaimana kita melihat itu? Kalau antar negara ini udah besar. Ya, itu berarti kan hubungan bilateral gitu kan, antar negara atau hubungan multilateral gitu kan. Iya, pasti akan sampai ke situ. Seperti transbudaya gitu Pak. Pasti akan sampai ke situ, ya kan? Cuma sekarang begini sih, isunya mungkin barangkali agak bergeser ya. Iya. Dulu mungkin akan bicara tentang kolonialisme, penjajahan. Iya. Satu bangsa menjajah bangsa lain. Iya. Semua dikuasai kan, mulai dari ekonomi, sosial sampai ke budaya. Militer. Ya kan, Bahkan dengan cara agresi militer Ya, kan. Kemudian belakangan di era industri muncul yang namanya neokolonialisme. Tidak lagi menggunakan senjata, Iya. tapi dengan industri. Iya. Itu yang terjadi sejak tahun 50-an. Iya. Hingga sekarang nih masih. Pasca kemerdekaan. Iya. Nah, perubahan-perubahan budaya di masyarakat itu sendiri nggak lepas dari itu. Industrialisasi. Sampai kemudian dia mengatakan ini seperti sebuah konspirasi gitu kan, demi keuntungan ekonomi misalnya. Ya mungkin saja. Kita nggak bisa memastikan. Ada sistem kelas yang ditentang oleh Macam-macam. sosialis. Macam-macam. Nah, kalau kita bicara tentang industri sendiri kan di era sekarang, udah jauh berbeda. Apalagi di era digital ya. Kalau kita kaitkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan tadi itu ya, misalnya kan apa paham-paham tertentu gitu ya. Di era belakangan ini nih sudah tidak sangat relevan lagi sih, karena semua terbuka. Iya. Semua terbuka. Connected. Iya.
Kalau dulu bisnis itu kan hanya bisa dikuasai oleh kelompok-kelompok besar yang memiliki akses kepada sumber daya, terutama modal. Dulu kan, zamannya industri manufaktur gitu kan. Di era sekarang kan tidak. Orang kaya bisa muncul dengan cepat dari nol, pair kan. Para pemain-pemain rintisan startup kan berangkat dari nol, usia muda, dalam tempo cepat memiliki level keberhasilan yang luar biasa. Itu kan yang dimungkinkan di era sekarang. Zaman dulu kan tidak, karena bisnis berubah kan. Itulah. Jadi terlalu dipusingkan oleh urusan-urusan tentang isu-isu yang tadi gitu kan. Menurut aku nggak sangat-sangat relevan lagi gitu. Meskipun mungkin saja masih ada, ya kan. Sekarang dunia udah lebih terbuka, lebih transparan karena teknologi gitu kan. Bahkan susah untuk menyimpan rahasia kan di zaman sekarang gitu. Saking terbukanya informasi gitu kan. Gitu. Nah, lantas begini, kalau kita menghubungkan nih kan ya dinamika global tadi ya, yang belakangan justru malah lebih transparan dengan etam di level negara, berarti kan kaitannya dengan budaya nasional, di level lokal kaitannya dengan budaya lokal. Apakah ada hubungan-hubungan? Apakah ada keterkaitan? Apakah ada keterpengaruhan? Pasti. Jadi gini, etam kembali kepada hal yang sederhana tadi sebetulnya. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dialah yang akan memainkan peran sebagai pengendali. Siapapun dia. Nggak peduli mau dari Amerika, mau dari Afrika, selama dia bisa mengendalikan dua hal ini, dia akan menjadi pemain inti. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan kan kembali ke kita. Peluang terbuka bagi kita, baik level nasional maupun level lokal, untuk bisa mengangkat kemampuan kita. Ya kan? Untuk bisa menjadi pemain, untuk bisa menjadi pengendali bahkan. Dimungkinkan di era sekarang. Tapi apakah itu akan terjadi kalau melihat gerakan-gerakan di masyarakat? Ya. Ada, tapi kecil. Kemungkinan kecil. Kita meningkat, tapi kan negara lain meningkatnya lebih cepat. Ya, lebih masif lagi mereka. Dengan kekuatan modal mungkin, dengan apa? Dengan segala macam. Skill. Artinya, literasi. Artinya sekali lagi kan, Etam harus punya strategi. Bagaimana caranya? Oke lah, kalau Etam udah bersepakat nih bahwa Etam harus mengejar ketertinggalan. Etam harus menjadi pemain, bukan lagi penonton, ya kan? Etam harus jadi pengendali, bukan lagi sebagai follower, misalnya. Mesti ada strategi. Nah, dalam konteks yang lebih ke negara sentris tadi, strategi yang kayak gini itu kan hanya mungkin ketika negara tuh menyiapkan strateginya dan instrumen-instrumen pelengkapnya. Kalau tidak, sulit. Karena middle society-nya belum tumbuh. Sekarang kita melihat apakah memang negara sudah sampai ke level seperti itu misalnya atau belum. Kalau belum berarti kan kita mau berharap apa nih untuk perubahan, ya kan? Nah beruntungnya adalah di bisnis sendiri ini kan generasi baru ya, khususnya untuk bisnis-bisnis yang sifatnya rintisan ya, startup. Kan mereka kan tidak sangat tergantung lagi dengan negara. Mereka dengan mudah berinteraksi. Dengan siapapun, termasuk dengan pemodal asing. Maka kan belakangan muncul banyak berita kan, startup banyak menerima kucuran dana dari si A, si B dengan jumlah yang tidak kecil. Itu artinya apa? Dimungkinkan perubahan-perubahan terjadi tanpa campur tangan negara secara khusus. Dari sisi bisnis, yang nanti pada ujungnya juga akan berpengaruh pada dinamika budaya, ya kan? Tapi yang berkaitan khusus dengan budaya itu sendiri, ada tidak upaya-upaya seperti itu? Nah ini yang belum, Bisnis itu kan, ya dia kan dunia sendiri sebetulnya. Meskipun secara umum dia juga bisa dikatakan bagian dari dinamika budaya. Nah tapi budayanya sendiri yang kita kisahkan dari awal tadi gitu kan.
Siapa yang bakal merubah ini nih untuk dimajukan, ya kan? Nah, aku mau bicara sedikit tentang apa yang aku pahami tentang rencana pemerintah sebetulnya ya untuk memajukan kebudayaan. Pertama dengan terbitnya undang-undang, jelas ya. Ada pegangan, Ada sebuah keinginan. sudah ada komitmen ya. Bahkan sudah dituangkan beberapa strategi ya, atau cara atau kebijakan di situ yang menjadi guidance ya, petunjuk. Lalu kenapa urusan kebudayaan kemudian dilekatkan di pendidikan? Kan dulunya kan kebudayaan kan ada di pariwisata. Sekarang pendidikan dan kebudayaan. 2017 dipindah ke pendidikan, menjadi pendidikan dan kebudayaan. Apa maksudnya sebenarnya? Kalau aja sekedar nempel ngapain kan? Mestilah ada maksud. Nah, maksudnya apa? Banyak orang nggak paham. Termasuk orang-orang yang berkecimpung di urusan itu. Gitulah. Nah, yang aku pahami, ini menurut aku ya, mungkin bisa keliru. Kenapa kebudayaan dimasukkan ke pendidikan? Jadi ini seperti belajar dari kesalahan masa lalu sebetulnya. Pendidikan itu kepengen dirubah. Dari dulu juga udah dirubah sebetulnya kan. Sampai muncul istilah ganti menteri, ganti peraturan. Banyak berubah udah dari dulu tuh Ji. Tapi ternyata sistem pendidikan etam, ya aku nggak bilang jelek, enggak. Faktanya adalah tidak beranjak pada level yang lebih bagus, gitu kan? Nah, ternyata, iya memang ada banyak hal yang harus diperbaiki dari sisi pendidikannya. Nah, satu hal yang ingin disentuh untuk memperbaiki pendidikan adalah dengan memasukkan kebudayaan di situ. Sebagai apa? Sebagai ruhnya. Jadi pendidikan ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter. Ya. Artinya budaya ini mempengaruhi karakteristik. Karakter dimunculkan dari Budaya itu tadi. Itu artinya budaya akan masuk ke dalam sistem pendidikan sebagai bahan ajar. Itu artinya akan mengubah secara fundamental sebetulnya sistem pendidikan itu sendiri. Nah itu kan kalau yang aku baca ya dari nawacitanya Presiden Joko Widodo tentang generasi emas tahun 2045 kan satu generasi itu ya 25 tahun lah kira-kira dari sekarang. Harapannya dari situ ya. Muncul generasi baru di tahun 2045 yang sudah berkarakter Indonesia dengan kekuatan budaya yang akan merubah Indonesia itu jadi sesuatu yang wow gitu kan. Punya value 2045. Ya, itu rencana pemerintah yang aku pahami ya. Kenapa kebudayaan kemudian menjadi sesuatu yang penting. Nah, sejak 2017 ketika undang-undang diterbitkan hingga hari ini 2022 kurang lebih 5 tahun ya. Apakah memang sudah ada hal-hal tertentu yang menjadi penanda bahwa perubahan itu terjadi dan berdampak secara signifikan? Aku ngeliat belum Ji. Belum ada kerujutannya aja. Tahu yang merujut itu mungkin ada mungkin ya. Yang diperlukan kan merujut lagi memang harus betul-betul cintaan yang kan kepingin perubahan, bukan sudah kerucut-kerucut sih, harus macam kayak apa gitu nah itu yang aku belum lihat. Jadi aku bukan pesimis, tapi aku ngerasa kalau ritmenya seperti ini dan seperti ini selama sekian tahun ke depan, aku khawatir tuh visinya 2045 itu dia akan terwujud. Itu dia, karena Etam kepingin perubahan dari hasilnya kan. Yang mau dihasilkan kan generasi emas. Caranya seperti itu. Nah kalau itu di jalan, berarti keinginan untuk menghasilkan generasi emas ini kan jadi mimpi saja gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan. Sekarang udah 5 tahun,
2045 itu masih lama lah ya. Bisa. Tapi aku khawatir aja nih kalau ritmenya seperti ini, khawatir aja gitu loh. Menurut aku nih, kalau bicara tentang roadmap misalnya, tahapan-tahapan, harusnya 5 tahun udah ada sesuatu dong. Ada goals. Ada sesuatu yang udah digerakkan, gitu. Sehingga kita bisa melacak bahwa oh iya nanti 2000 sekian akan seperti ini. Tuh. Tapi kan untuk merealisasikan itu Pak, keinginannya itu bukan hanya dari pemerintah, artinya masyarakat juga harus bergerak kan? Nah itu dia. Untuk mewujudkan itu. Sebetulnya kan kalau bicara tanggung jawab utamanya kan ada di pemerintah. Iya. Tapi apakah masyarakat itu hanya pasif, tinggal diam menunggu hasil? Tidak dong. Masyarakat juga punya tanggung jawab dong, gitu kan. Dalam batasan-batasan tertentu kan. Tuh. Tapi kan sekali lagi kan, Etam paham bahwa Etam sekarang masih berada dalam sebuah sistem di mana negara itu kan jadi kekuatan besar, negara sentris kan. Dan masyarakat pun sumber dayanya kecil. Iya, tadi itu kan karena middle society saja belum terbentuk dengan cukup. Berarti peran negara harus lebih maksimal di sini. Kuncinya di situ. Nah, kalau negara belum memainkan peran maksimalnya, itu aku bilang ini bisa mengkhawatirkan. Itulah. Atas gimana? Apakah kita menunggu pemerintah siap? Menunggu saja? Ya silakan, bagi mau nunggu kan. Ya kalau Etam sendiri kan kepinginnya apa? Karena Etam memang memiliki pemahaman seperti itu dan kepengen melakukan sesuatu gitu kan. Ya udah lakukan saja apa yang mungkin gitu loh. Tanpa harus menunggu. Ya sambil berharap juga, siapa tahu nanti ada percepatan terjadi. Itu kan. Nah sambil berharap juga ketika ini bergerak, barangkali percepatan akan terjadi. Tuh. Artinya, karena perubahan kan memang tidak mungkin hanya bisa digerakkan dari tangan pemerintah. Harus dari semua elemen. Nah kalau Etam sudah mulai ini sejak dini, sejak awal di masyarakat, maka kan akan lebih mudah nantinya kan. Ketika memang pemerintah lebih siap. Masyarakat kan sudah cukup lebih siap, berarti kan bisa lebih cepat kan, nah, kayak gitu. Jadi melihat kondisi saat ini Pak, peran-peran apa nih yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun masyarakat kita Pak? Jangan jadi follower. Ya, jadi Etam bicara hal-hal yang umum aja ya. Karena kalau bicara cara yang detail, itu kan udah masuk ke kerangka-kerangka strategis ya. Bukan level Etam sih cara itu ya. Gitu. Nah, kalau aku aja kan mungkin bisa menyimpulkan atau mengambil kerangka besar saja. Etam harus mulai dengan macam-macam sih ya. Yang pertama mungkin begini, menumbuhkan pengetahuan. Pemahaman sampai kepada tingkat kesadaran masyarakat tentang budaya. Nah ini kalau bicara literasi, ini kan bicara literasi budaya. Ada kan dari 6 literasi dasar itu ada. Literasi budaya itu kan salah satu dari literasi yang 6 itu. Berarti kan diperlukan. Masyarakat harus diberikan pengetahuan, pemahaman sampai kepada level kesadaran tentang budaya. Ketika bicara budaya, gampangnya kan bicara tentang jati diri, identitas kita sebagai orang Indonesia. Tahu kalau di tingkat lokal, identitas kita sebagai orang Kutai, ya kan? Seperti apa? Nah itu harus disampaikan informasinya. Kayak sekarang nih kan, kita ngobrol, kisah tentang itu kan sebenarnya kan informasi. Tergantung bagaimana orang bisa menangkap. Gitu. Yang berikut. Ya tentulah harus menumbuhkan rasa cinta, rasa penghargaan dan tanggung jawab dong terhadap budaya Etam sendiri, ya kan? Nah kalau udah sampai ke level itu, terus berikutnya apa kira-kira? Ya udah Etam siapkan rencana-rencana aksinya aja nih apa nih. Nah, itu yang jadi strategi tadi kan.
Kalau kita bicara tentang tadi yang di awal, bagaimana mentransfer pengetahuan, ini kan bicara tentang edukasi dan lain-lain. Bisalah dengan macam-macam cara, ya kan. Menumbuhkan kecintaan, nah ini udah dengan strategi juga nih. Kita udah mulai bicara tentang kemasan. Langkah-langkah teknis. Harus ada hal-hal yang menarik. Iya. Karena orang nggak bisa dipaksa untuk jatuh cinta kan. Orang harus jatuh cinta dengan kesadaran kan, dengan kesenangan kan, dengan kesukarelaan kan. Itu artinya kita harus mengemas budaya tamu itu sendiri untuk bisa masuk ke level itu. Kalau tidak, nggak bisa. Ke perspektif orang itu tadi. Iya. Oh, aku suka budaya Kutai, aku bangga budaya Kutai, aku bangga jadi orang Kutai, itu kan gitu. Tapi kemudian kebanggaan itu apa? Apa yang dibanggakan coba? Ya kan? Balik pulang ke situ aja tentang budaya Kutai. Kalau akan punya sesuatu yang kuat, akan tidak bisa menawarkan orang untuk jatuh cinta kan? Nah, maka aku selalu mengatakan yang paling esensial ya kan dari budaya adalah tentang nilai. Jadi kita harus menemukan nilainya dulu tentang budaya itu apa. Nah, karena budaya dinamis, budaya bisa berubah-ubah dengan cepat malah sekarang ya. Tapi kalau nilai, value cenderung bertahan lama, bahkan bisa tidak berubah, karena menyangkut prinsip-prinsip. Jadi temukan nilainya dulu tentang budaya. Ini udah masuk strategi ya, agak detail ya. Temukan nilainya. Aku ambil contoh gini aja. Di Jepang, ketika Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah, dibom, dan Jepang itu hampir hilang dari peta dunia kan. Apa yang dilakukan bangsa Jepang saat itu? Kalau ngelihat masa depan itu udah habis sebenarnya sih. Harapan sudah hancur. Iya, habis. Pura-pura Semua yang dibangun Jepang bertahun-tahun itu habis. Kalau masyarakat Jepang putus asa dan mereka bunuh diri, habis tuh, tenggelam, hilang tuh bangsa Jepang dari peta dunia, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Masyarakat Jepang yang aku baca nih ya, melalui pemimpinnya, ya, Perdana Menteri dengan Kaisar saling berpangku tangan untuk keluar dari masa krisis itu. Problema besar. Dan apa yang mereka lakukan sih? Yang mereka lakukan adalah mengangkat moral masyarakat dulu. Belum bicara teknis ya, belum bicara membangun ya, mengangkat moral dulu. Ambruk sudah moral itu sih. Bagaimana cara mengangkat moral? Dengan mengangkat budaya. Dan itu cara yang efektif. Sejarah membuktikan itu berhasil. Kita ini samurai ya kan? Kaizen, Bushido, samurai, itu kan salah satu ya, beberapa ya, nilai-nilai kejuangan Jepang yang diangkat, dikemas sedemikian rupa, kemudian dipropagandakan secara masif, ya kan? Itu yang membuat mereka jadi bangkit. Nah, beruntungnya kan, nilai-nilai itu memang relevan dengan kondisi mereka. Kaizen itu kan misalnya kan tentang nilai-nilai apa ya, bertahan gitu ya, kekuatan, tidak menyerah ya kan? Samurai juga demikian, Bushido juga seperti itu. Jadi itu seperti ini ya. Oke, kita mungkin hari ini kalah, kita hari ini mungkin hancur lebur, tapi kita bukan bangsa yang remeh gitu. Itu ya kira-kira kita bangsa besar, kita bangsa kuat, kita harus bangkit. Itu intinya kira-kira kayak gitu. Dan bangkitlah mereka dengan budayanya. Terbukti berhasil. Hanya kurang lebih 20 tahun setelah itu, Jepang bangkit dengan kekuatan baru melalui budaya. Dan aku nggak tahu, seandainya mereka nggak punya budaya itu, apakah mereka punya kekuatan lagi untuk bangkit? Aku agak sangsi. Karena keadaan sudah sedemikian rupa kan, hancur lebur. Budaya. Dan yang mereka angkat itu value-nya, nilainya.
ya kan? Nah, itu kan daya tarik keras, daya tarik kuat. Etam punya beragam budaya sebetulnya, tapi kalau Etam tidak bisa Konkretnya. mengangkat dan menghadirkan nilai-nilainya sebagai sebuah kekuatan, aku agak khawatir daya tariknya nggak akan kuat. Nah, berarti Etam harus menyiapkan dulu tentang nilai-nilainya apa. Apakah nilainya ada? Ada sih. Itulah pentingnya literasi. Ya. Budaya Indonesia itu kaya kan, Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau mau dikumpulkan nilainya, value-nya, itu jauh melebihi bangsa-bangsa lain. Kalau mau mengumpulkan nilai-nilainya. Bhinneka Tunggal Ika itu kan nilai. Berbeda, tapi Unity. Satu. itu kan nilai. Kearifan. Itu yang aku sebut dengan nilai gitu aja. Nah, itu yang harus diangkat banyak-banyak dari kekayaan budaya Etam. Karena hal semacam itu yang bisa merubah orang gitu. Belum hal teknis ya. Itu kan ngerubah mindsetnya dulu, kejiwaannya dulu dan segala macam. Baru bicara hal-hal detail secara teknis berubah. Nilai dulu temukan. Kalau nilai Etam gagal temukan, aku khawatir Etam mau jual apa sekarang di budaya. Paling itu nanti jadi pertunjukan. Iya Etam hebat ya, hewannya, ya. Itu hanya salah satu ya. Iya. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan value itu? Harus digali nilainya. Jadi kembali sebetulnya di Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan, sebetulnya sudah ada panduan tentang menggali nilai. Sudah. Tapi kan apakah kemudian Etam sudah bisa menyiapkan nilai-nilai itu secara lengkap? Kayaknya belum. Tapi memang ada. Beruntungnya ada. Jadi udah bikin kan, kawan-kawan di Dikbud kemarin udah bikin. Tapi belum sangat mendalam tentang value, tentang nilai. Tapi ada. Nah, kalau misalnya bicara tentang nilai ya, gitu ya. Ini aku beri contoh aja ya. Tadi lah ya, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Gotong royong itu nilai. Budaya Etam itu kan. Meskipun di budaya lain juga ada. Kalau Etam di sini kan bahasanya apa tuh? Keraja Betulungan. Iya, betul banget akan bisa. Iya, itu kan nilai sih. Iya. Iya. Gotong royong tadi, definisi gotong royong tadi. Itu kan kalau misalnya diangkat, dikemas demikian rupa, itu bisa jadi sebuah kekuatan untuk perubahan. Itu kan cara-cara sederhana. Tapi jangan lupa, setelah nilai, Etam harus punya cara-cara yang pas. Apa itu? Ya cara-cara yang sesuai dengan kekinian itu. Packaging kita tadi. Kemasan, packaging, rekayasa. Di situ berarti kan diperlukan unsur-unsur kreativitas. Diperlukan yang namanya kewirausahaan. Nah, sektor ini nih yang terlupakan oleh negara. Dan juga riset, Pak. Hah? Riset. Salah satu itu masuk. Kalau itu udah ketemu, tinggal implementasi kan. Iya. Kalau udah implementasi kan tinggal sumber dayanya, nanti ada monitoring, evaluasinya dan seterusnya. Atau berharap ada perubahan, karena sudah mendekati yang sesuai gitu loh. Tentang bagaimana harus melakukan sebuah perubahan. Temukan nilainya, siapkan packagingnya. Jepang sudah memberi contoh. Mereka mampu bangkit dari keterpurukan, lebih karena kekuatan nilai budaya itu. Dan jangan lupa bahwa itu dilakukan dengan sangat serius. Bahkan Kaisar Jepang waktu itu turun tangan. Kenapa? Karena kalau bukan kaisar nih, siapa lagi nih gitu kan yang bisa dipercaya oleh rakyat untuk berubah. Bahkan yang aku ketahui, bahkan dalam beberapa bagian mereka itu melebih-lebihkan sebenarnya. Jadi cerita-cerita kepahlawanan, epos dan segala macam kan mereka bikin buku disebarkan supaya dibaca. Itu kan kadang-kadang di beberapa bagian itu mereka rekayasa ceritanya tuh supaya sesuai dengan dramatik lah. Ya, demi kepentingan itu. Ya, dari sisi packaging itu kan sesuatu yang bisa kita pahami lah gitu. Ya. Supaya target betul-betul bisa tercapai dan hasil yang maksimal. Nah, berkaca dari pengalaman Jepang, ya tadi itu
Kalau misalnya kita mau, itu contoh nyata kan, sudah dia melakukan dan berhasil. Dan ya, apakah kita mungkin untuk melakukan pola seperti itu? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena aku percaya budaya Indonesia itu sangat kaya, jauh lebih Jepang, ya kan? Budaya kita itu kan paling kaya di dunia aja. Kita punya bahasa itu berapa ratusan, kita punya tarian itu berapa ratusan, kita punya pakaian itu berapa ratusan. Itu kalau bicara pernik tadi kan, kita kaya dengan budaya, sangat kaya dan paling kaya di dunia. Artinya potensi kita ini sangat. Iya, jadi kalau kita mau bangkit dari kekuatan itu, sangat mungkin sebetulnya. Tinggal bagaimana kemasan-kemasan tadi, gitu. Strategi-strategi efektifnya gimana. Gitu. Oke, terus jangan lupa juga bahwa kita sebetulnya punya sejarah yang bisa kita angkat untuk mendukung itu. Apa itu? Kita pernah punya masa lalu yang hebat kan? Apa itu? Kita pernah punya kerajaan besar, sebutlah Majapahit, yang memang hadir di kawasan Indonesia. Imperium lah. Majapahit sudah mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa kita bukan bangsa kecil. Nusantara Indonesia itu bukan bangsa ecek-ecek. Kita ini bangsa pemimpin, gitu kan? Message-nya itu loh, Ji. Itu kan harusnya kan membangkitkan Spirit. Iya. Moral. Iya. Bahwa kita tuh bukan pengikut, kita tuh pemimpin. Sejarah yang membuktikan itu. Kita punya tokoh-tokoh Gajah Mada, ya kan, yang berani menyatukan teritori yang begitu luas. Lalu kita punya kerajaan Sriwijaya yang juga punya track record yang luar biasa, gitu kan ya. Masa lalu kita itu membanggakan. Masa lalu kita tuh hebat. Mau bukti nyatanya, kita punya bangunan yang namanya Candi Borobudur. Ada di tanah yang lagi ramai Jawa. Nggak dinaik. Itu kan karya kita, nyata kan? Ada di tempat kita kan? Itu apa? Teknologi kan? Zaman dahulu udah ada loh, gitu kan. Kita bukan bangsa kecil, kita bukan bangsa ecek-ecek sebenarnya. Kita ini bangsa besar. Jadi kalau sekarang kita mau merebut tahta itu, memang sangat mungkin dan kita punya hak untuk itu. Hanya kan sekarang kan mentalitas kita ini kan seperti di kerangkeng memang. Kita kan udah berapa tahun ini kan jadi semacam punya psikologi inferior. Oh, apadah kami ini, apadah kami ini, ya. Apadah kami ini anomali. Insecure-an mana? Ya kalau akhirnya apa? Udahlah, kami udah ngikuti aja. Mental itu harus dirubah aja. Dan merubahnya dengan budaya, karakter. Sekarang kan udah jelas nih kan. Ya udah makin jelas lah. Kenapa budaya penting? Karena budaya akan bisa menjadi salah satu yang punya peran penting untuk mengubah bangsa dan negara besar ya kan. Nah kalau kita mau kecilkan skop lokal ya sama aja kan, cuma zonasinya aja yang lebih kecil tentang Kutai. Kutai pun demikian juga. Apakah budaya Kutai itu hebat? Nah tuh pernah ada yang tanya kayak aku tuh. Budaya Kutai itu ada nih Pak? Ada. Hebat nih menurut kita. Wah ini kalau tanya hebat nih, ini agak susah aku jawab nih, aku bilang kan. Karena mau aku jawab nih, wah masa aku nih bangga dengan budaya seorang kan. Tapi kalau aku bilang hebat, nanti kalau orang minta buktinya, aku kan harus bisa membuktikan. Coba. Jadi aku bilang begini, jujur aja ya. Budaya Kutai itu memang hebat. Budaya Kutai itu hebat. Cuma, gitu kan, belum dieksplorasi sedemikian rupa. Artinya aku bicara potensinya, gitu kan, bukan bicara realnya loh ya. Kalau bicara realnya memang belum, belum.
Iyalah, Kutai itu sendiri kalau di tingkat nasional saja misalnya kan budayanya kan nggak dikenal. Beda kalau kita bicara budaya Jawa, ya kan? Aceh aja misalnya kalau yang kecil, orang lebih kenal budaya Aceh, Batak, itu kan ya. Kalau bicara etnik kan, Kutai itu orang malah dikenal, apa itu gitu kan? Fakta kan seperti itu. Berarti kan memang budaya Kutai tidak sangat besar. Nah, sekarang begini Ji. Oke, mungkin realitanya seperti itu. Cuma aku ngerasa budaya Kutai itu secara potensial kuat. Tinggal bagaimana kita melakukan penggalian iya. dan packaging. Iya. Maka bahasaku adalah kalau bicara tentang budaya, terutama budaya Kutai gitu ya. Ada 3. Jadi gali, ya kan ya, Eksplorasi. gali, angkat, besarkan. Budaya Kutai itu harus digali lebih dalam, temukan nilai-nilainya, temukan kekuatannya, ya kan, angkat kan berarti udah dengan konsep, dengan strategi sampai kepada kemasan-kemasan, kemudian besarkan kan soal implementasinya, bagaimana melakukannya gitu. Dengan cara itu budaya Kutai akan jadi besar, insya Allah bisa. Nah sekarang, apakah melakukan hal ini itu penting atau tidak? Diperlukan atau tidak? Atau dibiarkan saja budaya Kutai seperti yang sekarang ini? Tumbuh, berkembang, berubah secara alami, tanpa rekayasa. Aku mengatakan, sayang sekali. Rugi, gitu. Kalau dibiarkan dia bergerak secara alami. Aku mengatakan, kalau ingin budaya Kutai itu lebih baik, dia harus disentuh dengan cara yang tadi. Gali, angkat, besarkan. Nah, sekarang, ini menjadi lebih penting ketika ibu kota negara baru hadir di Wadaetan. Ya. Tuh, apa tuh? Makin penting nih kira-kira ngangkat budaya. Iya. Kalau nanti lah itu akan tersisihkan. Bahkan punah, kita jadi punah. Iya. Terdominasi oleh budaya, kita kehilangan identitas kita lah gitu. Ya mungkin bukan cuma kehilangan, mungkin sejak awal kan dia pernah punya identitas gitu kan. Iya. Nggak dia belum pernah ya. Ya kan? Nah, kan berarti upaya-upaya untuk menggali lebih dalam, mengangkat dan membesarkan itu kan sekarang jatuhnya jadi wajib. Aku mengatakan wajib sejak dulu, tapi sekarang ketika ada rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Etam, ini menjadi berlipat-lipat lagi wajibnya kan. Iya. Putarannya harus Kan orang kita harus tahu budaya kota itu seperti apa. Orang kota itu di mana, gimana gitu kan. Terus nanti ketika IKN hadir, bagaimana dengan orang kota ya? Seperti apa mereka gitu kan. Ini kan sudah menjadi persoalan nih kalau kita siap-siap kan. Iya. Balik pulang ke tadi. Bicara tentang siapa sih orang Kutai, budaya Kutai itu gimana sih, apa sih isinya, hebatkah atau gimana? Balik pulang ke situ. Maka perhatian terhadap budaya jelas, ya kan? Jelas jauh lebih diperlukan. Tapi kan di situ kan harus ada aktor-aktor yang berkecimpung atau yang menjadi tulang punggung ataupun ujung tombak di situ. Nah, dan dalam hal ini kalau kita lihat adalah pemudanya. Bagaimana kita melihat itu saat ini, Pak? Mudah. Pemuda jatuh. Kalau bicara tentang mandat kan tetap jatuhnya ke pemerintah, Iya. baik pusat maupun daerah. Tapi ketika bicara tentang tanggung jawab, semua bertanggung jawab sebetulnya kan, Iya. sampai kepada level masyarakat. Iya. Nah, di masyarakat ini sendiri ada segmentasi kan. Ada kelompok masyarakat yang disebut sebagai pemuda. Iya. Betul. Dan itu yang menjadi pertanyaan kita. Apa peran pemuda? Apa yang bisa dilakukan oleh pemuda? Ya, harusnya banyak. Harusnya banyak. Iya. Karena pemuda itu kan agen perubahan. Iya. Kalau bicara perubahan itu jatuhnya ke pemuda kan. Ketika bicara budaya,
dengan sentuhan-sentuhan, itu kan bicara perubahan. Ini sebetulnya mainannya anak muda, ya kan? Nah, apakah anak muda sendiri udah punya konsep tentang itu? Apakah mereka udah punya skenario tentang itu? Terus, apakah sudah ada pergerakan ke arah situ? Nah, aku bisa jawab juga kan, karena bukan aku kan. Aku kan bukan generasi muda lagi. Yang harus menjawab adalah generasi muda itu sendiri. Mereka udah punya konsepnya tidak untuk itu. Jangan-jangan belum tahu. Ya kan? Nah, kalau belum tahu, apa yang bisa dilakukan kalau belum tahu? Ya tadi itulah, kalau belum tahu ya harus tahu. Ini salah satu cara untuk membuat mereka jadi tahu. Kalau mereka tertarik, mereka akan mendalami kan. Oh iyalah, aku harus tanggung jawab nih. Ini era aku nih. Tapi kalau nunggu mereka tertarik itu kan agak lama, Pak. Emang. Terus siapa yang akan mengendalikan mereka? Siapa yang punya tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan mereka? Pastilah bukan aku juga kan. Ya kan? Masa aku? Mereka sudah independen, saya pikir. Ya aku punya tanggung jawab apa? Nggak ada kan? Balik lagi ke pemerintah. Pemerintah daerah kan punya institusi yang menaungi mereka. Sebut saja misalnya Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga kan. Disitulah wadahnya. Mereka lah yang harus meng-create itu kan. Melahirkan program-program sampai kemudian pemuda itu bergerak. Apakah itu ada? Ya aku rasa ada lah. Etam aja nih tahu mungkin kan. Ada lah, aku yakin ada. Tapi mungkin belum maksimal. Mungkin belum maksimal. Nah kalau belum maksimal berarti kan harus dimaksimalkan lagi. Gitu. Jangan-jangan memang dia ada kan. Tapi enggak lah, aku kira ada. Iya. Siklusnya kan kayak gitu aja. Kalau di sekolah tidak bergerak, pemuda pasti nggak akan bergerak. Karena mereka tidak dalam kapasitas yang siap kan. Mereka nggak punya sumber daya yang cukup. Jangankan sumber daya, tahu aja mungkin belum. Bagaimana mau bergerak? Tapi mungkin juga ada 1-2 atau kelompok pemuda yang udah melakukan, mungkin kan? Ya, sama aja mungkin yang tahu. Mungkin ada. Tapi kalau cuma 1-2 dan kecil kan efeknya kan tidak maksimal. Yang kita mau ini kan efeknya maksimal. Lagi berarti kan mesti ada yang menggerakkan. Balik pulang ke konsep tentang kolaborasi lagi, pemerintah, komunitas, tokoh masyarakat dan seterusnya. Nah, apakah pemuda menarik nih kan? Bisa melakukan secara independen? Bisa. Dengan kemampuan seadanya bisa. Nah, cuma ketika kita melihat faktanya di lapangan, apakah ini memang ada? Ada sih. Ada kan? Cuman di banyak. Ya, berarti ada kan? Ya. Tapi jelas tidak maksimal kan? Iya. Karena memang kecil. Berarti kan harus dibesarkan. Nah, itu. Aku harus balik lagi sebetulnya kan tentang eksistensi aku selama ini gitu kan. Iya. Karena memang ada hubungannya kan. Iya dong. Memang kita ngundang kita ini Pak, karena kami melihat kita juga punya ada gerakan. Ya iya. Dan kita membicarakan ini kan memang karena itu sangat relevan. Aku kan tidak bicara sesuatu yang aku tidak lakukan. Iya. Aku membicarakan sesuatu yang memang aku lakukan. Iya. Meskipun sebagian juga ada yang belum aku bisa lakukan. Ya kan? Iya. Jadi sifatnya aku kan bukan pengamat sebetulnya kan. Kalau sekarang belakangan kan orang lebih suka nyebut pegiat literasi. Nah udahlah, berarti pegiat kan. Pegiat itu kan berarti kan melakukan sesuatu. Pintu masuknya adalah literasi. Karena literasi kan kaitannya dengan pemberdayaan, dengan membangun kompetensi, dengan membangun kapasitas. Lalu dalamnya juga ada yang berkaitan khusus dengan budaya, yang literasi kewarganegaraan dan budaya. Nah, misinya gampangnya adalah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang literasi budaya dengan berbagai macam cara, termasuk yang seperti ini. Syukur nanti ada yang mau ikut bergerak dan segala macam. Banyak yang bisa kita lakukan untuk literasi budaya. Dan sejauh ini apa yang kami lakukan di literasi budaya juga memang belum sangat banyak.
Belum, masih banyak yang belum kita lakukan. Kenapa ya? Karena memang kesiapan sumber daya. Ya. Seperti itu. Gitu. Tapi dengan adanya gerakan ini kita optimis ya. Optimis itu harus dong. Ya. Optimis itu kan wilayah hitam. Hasil itu bukan wilayah hitam kan. Semangat itu wilayah hitam. Tapi hasil bukan. Jadi optimis itu tetap harus. Tapi kita meyakini ya bahwa aktivitas-aktivitas literasi, aktivitas-aktivitas yang lebih mengedepankan pencarian konsep-konsep, Iya. ilmu pengetahuan dan segala macam itu akan berkembang. Ya. Ya. Dan karena keyakinan itu pula lah aku terus bisa bertahan kan di urusan itu. Nggak masalah bagi aku, nggak ada yang ikut. Nggak masalah, nggak ada yang nonton. Bukan soal itu kan yang jadi prioritas. Yeah. Yang jadi prioritas kan soal visi misinya apa. Yeah. Ya kan, bahwa sekarang sumber daya seperti itu ya udah kan itu realita. Kita bukan Superman kan. Yeah. Kita bergerak dengan keterbatasan dan bermain dengan keterbatasan, dan itu menarik karena keterbatasan itu kan sesuatu yang gimana gitu loh. Ya kalau Pak Oji punya semuanya, bisa melakukan apa aja kan. Apa hebatnya? Yeah. Ya kan, kalau Oji punya uang 20 miliar misalnya setiap tahun, dia punya sumber daya ribuan, terus mau melakukan hal hebat, apa hebatnya? Gampang mah itu. Tapi kalau Oji tidak punya uang, tidak punya SDM, tapi bisa melakukan sesuatu yang meskipun kecil, tapi ketika dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki itu jauh lebih besar kan, itu kan hebat. Bagi aku sih. Yeah. Dan ya faktanya kan demikian. Yeah. Supaya juga etam jangan terbiasa mencari alasan Ji. Yang cengeng lah. Anu nih, aku nih, jadi. Itu kan masalah di etam selama ini. Lebih Selalu mencari kambing hitam. Mental. Anu lah, aku tuh ndak aja, tapi anu nih jadi. Gitu. Nah, aku mengembangkan prinsip-prinsip yang seperti menolak semua itu gitu loh. Aku sering bilang no excuse, nggak ada alasan. Nggak boleh ada alasan. Tidak boleh ada kambing hitam. Ya berarti apa ya? Lakukan hal yang kecil-kecil saja. Yang realistis aja. Iyalah, jangan bermimpi nak melakukan yang besar langsung sekaligus, tapi kemudian dijadi kan karena sumber dayanya dijadikan. Lalu kemudian banyak alasan muncul kenapa dijadi. Wah, nah gitu. Mending lakukan yang kecil-kecil saja. Ngobrol kayak gini, apa susahnya kan? Nggak ada biaya di akunya kan? Iya. Paling OJJ keluar biaya kan buat listrik dan segala macam. Ya kan ya? Ada lebih minim lah dibandingkan. Nah, ya kan hal-hal yang ringan. Kalau yang seperti ini bisa kita melakukan dengan banyak, ya kan, dengan varian yang banyak, dengan kelompok-kelompok yang melakukan juga banyak, hasilnya pasti akan berbeda. Itu kan mungkin. Tanpa harus tanpa harus punya uang miliaran dulu lah untuk melakukan sesuatu yang hebat. Sampai nanti pada saatnya itu dimungkinkan. Nanti pada saatnya. Dan aku sungguh percaya bahwa saat itu akan ada. Aku sungguh percaya. Meskipun aku tidak tahu kapan itu. Dan aku pun tidak bisa memastikan apakah betul-betul akan sampai ke situ. Tapi aku percaya bahwa itu akan ada. Itu karakter Ji. Itu nilai Ji. Optimis itu nilai. Selama ini kan Atam kan coba dikit-dikit wah anu lah. Itu kan karakter Ji. Itu harus dirubah dengan memasukkan unsur kebudayaan tadi dalam pendidikan. Karena karakter Atam kan lemah loh ya. Iya. Kenapa Atam sekarang masih jadi bangsa pengikut ya, di bahasa kasar ya? Karena Atam lemah.
Kalau Etam kuat, nggak mungkin dong yang jadi pengikut. Iya. Etam jadi pemimpin mestinya. Jika mentalitas para pejabat kita, pemuda kita, unsur masyarakat kita itu kuat, Iya, kira-kira gitu lah. Makanya mau ditelusuri, ya susah nih mau mulai dari mana sih gitu kan. Gampang kelihatannya tapi kok jadi susah juga nih untuk kalau bicara budaya Ji, Iya. lakukan yang tadi saja. Ya kan? Kalau di kepala aku sih, tadi aku ulangi aja sih ya, mulai dari identifikasi lah ya, potensinya budaya Kutai, gali bahasanya ya, nanti temukan nilainya, kemas, besarkan. Dan Etam udah bisa melakukan itu sebetulnya, tanpa harus punya sumber daya yang kuat. Sesuaikan kemampuan aja gitu. Sampai nanti pada saatnya dia akan membesar. Apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan? Ada Ji, banyak Ji. Tapi kan hanya sebatas berbicara dong. Gitu ya. Aku kepengen, ya aku hanya menyampaikan apa yang mungkin untuk level yang mungkin di Etam-Etam ini gitu. Kalau bicara tentang program, tentang kegiatan yang gimana-gimana, bisa. Banyak itu, aku bisa bikinkan. Tapi kan sumber dayanya harus siap dulu. Dan aku tidak kepengen meramaikan cerita tentang itu gitu. Karena itu sesuatu yang di luar itu. Ya kan? Jadi mending kita fokus kepada hal-hal yang paling mungkin saja dahulu. Ya, kalau Etam berkesahan tentang budaya ya, cenderung memang durasinya kan panjang. Iya. Karena ruang lingkupnya kan luas. Iya. Mulai dari hal-hal yang makro gitu kan, sampai kepada hal-hal detail. Tapi kurasa apa yang memang perlu disampaikan kaitannya dengan pemahaman dan seterusnya ya tentang Kutai dan budaya Kutai, pikir itu sementara udah mencukupi ya, sebagai pembicaraan awal. Iya. Ya mungkin nanti mungkin perlu ada bekesan-bekesan yang berikut ya, yang lebih detail gitu ya. Yang mesti aku sampaikan adalah bahwa budaya itu memang sesuatu yang penting, harus menjadi perhatian Etam. Nah, budaya dalam definisi yang telah kita sampaikan tadi. Iya. Kenapa jadi penting? Karena budaya ini kan akan terhubung dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa kan, tentang bangsa yang maju, berkembang dan seterusnya. Ya, nah budaya itu kan punya korelasi dengan semua itu. Tinggal bagaimana kita membuat hubungan-hubungannya. Undang-Undang Nomor 5 sudah memberikan penjelasan sebetulnya kan, bagaimana meletakkan budaya ya dalam konstelasi yang tepat sebagai sesuatu yang akan merubah pendidikan. Karena kan paham kan, salah satu cara penting untuk mengejar tujuan pembangunan nasional adalah dengan menyiapkan sumber daya kan, terutama sumber daya manusia. Nah, menyiapkan sumber daya manusia dengan kebaharuan, salah satunya adalah dengan memasukkan unsur kebudayaan di dalam sistem pendidikan yang sebagaimana tertuang dalam nawacitanya Presiden gitu kan, tentang generasi emas 2045. Nah, lalu Etam kan paham sesuatu yang baru itu kan pasti tidak akan mudah. Ini kan baru kan? Sesuatu yang baru itu tidak akan mudah. Etam harus mengembangkan banyak strategi ya kan, cara, kebijakan agar apa yang menjadi tujuan itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik ya kan, dengan maksimal. Lalu ketika cara dan strategi sudah disiapkan, kembali lagi kepada siapa yang melaksanakan, siap tidak, cukup tidak nih,
kapasitasnya untuk melakukan langkah-langkah implementatifnya, ya kan, langkah-langkah untuk aplikasinya, pelaksanaannya gitu kan. Ujung-ujungnya balik lagi ke sumber daya manusia. Nah, maka sekali lagi ketika bicara tentang budaya, perubahan budaya, kemajuan kebudayaan, maka salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menyiapkan sumber daya. Nah, ketika bicara sumber daya, balik lagi ke urusan edukasi, balik lagi tentang literasi. Ini kan sebuah siklus yang saling terhubung satu sama lain. Ketika kita sudah punya strategi yang bagus, sumber daya yang mumpuni sampai kepada finansial dan seterusnya, maka bisalah kita berharap akan ada sebuah perubahan yang signifikan, gitu loh. Lalu ketika ini terus berproses, tentu dalam perjalanannya kan ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, seperti itu kan memang, dan kita akan lakukan itu terus-menerus kan. Lakukan perbaikan, lakukan penyempurnaan sampai kemudian dia sampai pada level yang terbaiknya. Nah, kalau udah sampai di level ini, maka bisalah kita berharap adanya sebuah hasil yang maksimal. Ini kalau kita bicara dalam konteks yang luas, yang tepatnya dilakukan oleh birokrasi. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan masyarakat sendiri? Apakah masyarakat hanya duduk diam saja, duduk manis saja menunggu hasil? Tentu tidak bisa. Atau gimana? Ya udah jelas, meskipun mandat utamanya ada di pemerintah, pusat maupun daerah, tapi masyarakat juga punya tanggung jawab secara khusus untuk memajukan kebudayaan. Nah, sekarang masyarakatnya gimana? Apa yang bisa dilakukan, terutama generasi mudanya? Ya, kalau hanya menunggu dan menunggu, saling menunggu, ya nggak akan terjadi apa-apa. Kita bukan jadi orang muda lagi, ya kan? Ya, maka langkah terbaiknya adalah cobalah lakukan sesuatu, sekecil apapun itu. Mendiskusikan tentang ini dengan teman-teman, itu kan udah langkah konkret kan? Melakukan sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk mencari nilai-nilai budaya, itu kan langkah konkret, bisa dilakukan tanpa biaya sebetulnya. Artinya seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apapun, karena kita bisa melakukan apapun yang mungkin di awal. Nah, untuk semua itu, maka orang hanya mau bergerak ketika dia tahu, dia paham, dan dia punya kesadaran, lalu sesuatu itu sendiri punya daya tarik, ya kan? Nah, kembali lagi ke literasi lagi, harus ada pihak-pihak yang melakukan itu supaya informasi itu bisa tersambungkan. Siklusnya sederhananya kayak gitu aja. Nah, kita, ya kan, sebagai salah satu pihak yang sudah melakukan aktivitas kaitannya dengan ini, ya kan, maka ini akan terus berlangsung. Makin lama mungkin akan makin besar, makin banyak yang terlibat dan seterusnya. Kemudian nanti juga pada saatnya mungkin pemerintah akan jauh lebih masif, bisa melakukan sesuatu, terkolaborasi lagi, hasilnya pasti akan lebih baik. Jangan menunggu dan jangan menunggu. Lakukan apa yang mungkin. Karena urusan budaya adalah urusan kita semua. Tanggung jawab etam segala ji, bukan urusan budayawan aja, bukan urusan seniman aja, bukan urusan pegiat seni atau apa gitu kan. Urusan semua etam, karena budaya menyangkut kehidupan etam semua kan. Ya lakukan apapun lah yang mungkin, yang etam bisa, dalam hal apapun yang mungkin. Berarti kan harusnya bisa kan? Oke. Ya, berarti kan apakah ada yang mau bergerak? Ya aku tahu. Mudah-mudahan ada. Yang penting atau udah bergerak. Karena itu diperlukan. Yang penting kan atau sudah mencoba untuk. Ya kalau di
dalam konteks aku sendiri kan, Hmm. ya aku akan terus melakukan yang mungkin. Nanti kalau ada yang misalnya tertarik mau ikut, ayo gabung. Kalau mau bikin sendiri, ayo silakan. Yang penting kita mempunyai tujuan yang sama untuk memahami. Iya. Dan jangan lupa memang, ya harus baca-baca Ji. Ya. Kalau dibaca-baca kan ditahu. Literasi itu kan dasarnya membaca. Iya. Atau mana tahu tentang budaya itu apa kalau banyak baca. Sebenarnya Tom ini banyak aja baca Pak. Cuman yang anu aja gitu. Kalau Mohon maaf nih ya. kalau membaca apa WhatsApp aja, Baca status mah. ya baca juga. Ya, Cuma kan, maksud Etam ini kan baca yang lebih mempunyai manfaat lah untuk. iya. Dan soal membaca kan aku punya gerakan sendiri kan. Ya. Sudah hampir setahun ada yang namanya GPMB, Gerakan Pemasarakatan Minat Baca. Ya, kenapa harus ada gerakan? Karena faktanya memang minat baca itu rendah. Bagaimana bisa akan berharap ada sumber daya yang unggul kalau tidak suka baca? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa sih. Bangsa yang maju pasti suka baca. Nggak ada yang cek aja. Mau Jepang, mau Korea, mau Amerika, mau Eropa. Ya kan? Bangsa yang maju selalu literasinya maju. Dan itu semua diawali dengan suka membaca. Etan suka baca sih. Ya, ini tantangan. Nah, itu Gendia akan kisahkan ini. Ya. tentang GPMB gitu kan. Ya. Tentang program-program teknis Iya lah untuk membangun Iya. ini perlu kita sosialisasikan. Dan next mungkin kita akan banyak kerjasama. Iyalah. Kalau kisah banyak sih. Ya, actionnya malah lagi kan, itu mungkin Ya. masih mencari formulasi-formulasi Iya. pas dengan Termasuk kesehatan malam ini juga sebenarnya kan masih banyak yang belum ketemu kesahkan. ya, Ini kan baru hanya sebatas menyentuh permukaan. permukaan. Walaupun panjang, tapi Baru permukaan deh, belum masuk ke hal-hal yang lebih esensial sebenarnya. Itulah. Tapi ya secara garis besar kira-kira seperti inilah. Kalau bicara tentang budaya, lalu budaya Kutai dan yang terkait dengan semua itu. Oke. Mungkin itu dulu. Karena nanti banyak episode lagi ya. Iya, siap. Terima kasih nih sekali lagi sudah hadir dan share ke kita. Saya sendiri dapat pengetahuan dan teman-teman kita di Temu Gesah ya kan. Iya. Juga mendapatkan itu dan kehadiran kita sangat mensupport saya secara pribadi untuk terus bergerak dan juga menyampaikan pesan-pesan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya. Nah, kalau aku sih insya Allah selalu siap. Kapan atau apa gitu kan. Meskipun memang belakangan kan agak padat agendanya sih memang. Iya. Tapi ya urusan kayak gini kan ini jadi prioritas di aku. Iya. Harus tetap disupport gitu. Iya. Dan aku berharap acaranya semakin bagus. Amin. Semakin berkembang dan semakin disukai oleh publik. Meskipun pada dasarnya orang yang suka nonton yang kayak gini tuh kan. Nah, Di apa? Lakukan saja terus lah. Gitu. thank you. Ya. Biasanya atau biasa. Itu saja, ya kan? Pembicaraan singkat kita. Thank you. Dadah. Oke.